Selamat malam. Selamat malam. Ketemu lagi di podcast Keluarga Nandito. Kali ini kita kembali di refleksi perjalanan homeschooling Bulan Maret 2022. Silakan Mah, gimana? Oke, kita langsung ke refleksi bulan anak-anak dulu ya. Iya, kita lihat bagaimana refleksi bulan homeschooling ini. Sekali lagi teman-teman semua, mungkin kalau yang baru pertama kali mendengarkan podcastnya Keluarga Nandito, ini adalah bagian dari dokumentasi perjalanan homeschooling keluarga kami. Karena melalui refleksi inilah kami bisa melihat, mengevaluasi, dan merencanakan kembali apa yang akan kami sekeluarga lakukan selama sebulan ke depan. Iya, betul. Oke, kita langsung ya ke bulan Maret. Oke. Kalau dari Oji ini, hal menarik yang aku pelajari adalah komponen komputer GPU install Windows 10. Oke, jadi memang di bulan ini Oji dapat kesempatan untuk mengeksplor lagi dunia komputer lebih dalam. Dia kan lagi senang komputer tuh, lagi senang ngoprek-ngoprek komputer. Terus kebetulan aku ada yang sedang dikerjakan yang berkaitan dengan laptop, dan aku beri kesempatan buat mencoba. Jadi dia tahu nih laptop lumayan bagus nih, apa speknya. Terus dia aku ajak untuk coba, kamu bisa nggak menginstalkannya, kan laptop kosongan yang kemudian mau diserahkan kepada yang membutuhkan. Nah, dia aku ajak untuk coba kamu install Windows 10 pakai laptop di laptop itu, dan ternyata dia mengerjakan dengan sukacita. Gitu. Oke, kita lanjut ke keterampilan yang aku tingkatkan. Kalau dari Oji adalah renang lebih cepat. Nah, cerita mungkin yang tentang dia lomba di GBK itu. Iya, latar belakangnya itu. Dia kenapa dia mau lebih cepat renangnya itu karena dia melihat bahwa dia sudah cukup lumayan lah pencapaiannya di lomba renang, lomba pemula di Gelora Bung Karno di bulan Maret ini. Jadi selama 2 hari Oji mengikuti 6 gaya. Ada gaya 50 punggung, 100 punggung, lalu 200 gaya ganti, 400 gaya ganti, lalu kemudian ada 1.500 gaya bebas. Nah, itu ini pertama kalinya Oji mengikuti lomba, seingatku ya gitu ya, dari dulu itu ini pertama kalinya dia ikut dengan gaya yang panjang dan lebih banyak. Jadi memang event pemula ini memang biasanya memang diikuti oleh banyak klub, dan ya disitulah tempat anak-anak itu bisa mengecek limit mereka gitu ya. Biasanya para klub itu akan menurunkan murid-muridnya ya. Betul. Untuk mengecek limit sebelum ke jurprop biasanya gitu. Iya. Ya, terus ya kita lanjut di lomba pemula tadi ya. Jadi di lomba pemula itu Oji tadi turun di 6 gaya. Terus dan ini pertama kalinya dia mengikuti banyak gaya gitu. Biasanya kan 2-3 gaya lah ya, paling banyak tuh 3 gitu. Dan bisa gaya-gaya pendek ya, 50 meter, 100 meter. Yang ini ada yang 200 meter. Ada yang 400 meter, bahkan ada yang 1.500 meter. Dan ya kalau dipikir sih sebenarnya memang latihan di klub memang sudah sehari itu bisa berapa ya? Bisa ya minimal 2 jam. 2 jam tuh berapa? Ya, kalau misalnya aku pernah minta dia mendata latihannya berapa banyak, itu rata-rata di atas 5.000 meter. 5 sampai 6.000 meter per kali latihan. Iya. Jadi secara latihan kan memang udah segitu sebenarnya gitu. Tapi memang kemarin itu 6 gaya tuh rata-rata memang semua anak itu dikasih sama coachnya. Jadi memang coachnya tuh udah memang mintanya turun ada 6 gaya
Dilala memang lomba pemula ini kan memang udah turun aja sebanyak-banyaknya karena kan dia tidak ada batas limit, denda limit, tidak ada denda. atau tidak ada batas limit, jadi kesempatan anak-anak itu mengukur limitnya gitu. Jadi Oji dan teman-temannya ini memang udah diatur kan gaya apa yang paling mereka memang perlu tes di situ. Betul. Gitu. Dan Oji memang dikasih 6 gaya sama coachnya itu selama 2 hari. Iya, bisa dibilang dari 6 gaya itu hanya 1 gaya yang Oji sudah punya catatan waktu, yaitu yang 50 meter gaya punggung 50 meter. Yang lainnya belum ada, karena makanya sama ini selalu turun di situ kan, pasti ada tuh 50 punggung. Dan kemarin kan memang ada 100 punggung, 200 enggak ya? Enggak. 100 punggung, 50 punggung. Iya. 200 gaya ganti, 400 gaya ganti, sama 1500 meter gaya bebas. Makanya dia mau meningkatkan kecepatannya. Iya, dan kemarin kita bersyukur memang secara limit sangat baik ya. Secara limit sangat baik untuk anak yang 2 tahun tidak renang gitu ya, karena hampir setahun. Hampir setahun sih. Iya, hampir setahun. Itu hampir setahun nggak renang, terus kemudian setahun setelahnya itu kan bolong-bolong juga. Ya, itu bolong-bolong gitu kan. Dan baru tahun ini juga yang mulai latihan gitu. Ya, itu dari renangnya Oji di bulan Maret ini. Oke, hal yang aku syukuri bisa sehat selama pandemi. Ya, benar. Hal yang perlu diperbaiki, tidur lebih cepat. Nah, kayaknya nih udah mulai kena sindrom remaja yang lagi senang bergadang dan bangun agak siang. Jadi dia pengen harusnya bisa tidur lebih cepat. Hal yang bisa ditingkatkan stamina renang. Ya, dia kayaknya gara-gara lomba kemarin yang banyak gaya panjang, dia menyadari betul betapa pentingnya punya stamina yang kuat supaya renangnya tidak hanya cepat tapi bisa lebih panjang staminanya. Iya, karena kan memang selama ini kan mungkin ikut lombanya nih yang pendek-pendek kan. Jadi tiba-tiba ikut 200, 1500 itu kan dia baru berasa gitu. Dan ya memang jadi perjalanannya Oji gitu ya. Hal yang menarik perhatianku BNT Fun Swimming. Ya, itu hari terakhir di bulan Maret kemarin ya, Maya, yang dimana kita bersama para coach dan orang tua bikin acara silaturahmi sebetulnya sih sebelum masuk bulan puasa, dilengkapi dengan agenda fun swimming. Jadi bikin lomba seru-seruan, lucu-lucuan gitu. Dan bergu gitu. Jadi kan seru banget. Bergu, terus mungkin Oji menikmati ya. Kayaknya baru ini deh Oji itu kan memang fun swimming udah lama banget nggak diadakan kan karena pandemi. Dulu beberapa tahun sebelumnya itu kan diadain. Iya, sebelum pandemi itu kita setiap tahun ada ada fun swimming di BNT gitu. Jadi dicampur per kelas gitu kan, dicampur ya udah dibikin pertandingan estafet gitu. Terus dibagi-bagilah sama coachnya supaya kemudian seimbang kekuatannya. Dan kemarin grupnya dia yang ya kayaknya mungkin ini berkesan karena Oji itu baru tahun ini dapat kesempatan jadi leader, jadi pimpinan, jadi dia yang paling senior lah di grupnya itu. Dia dan teman-temannya, dan kayaknya dia yang kemudian ditunjuk sebagai leadernya, makanya kemudian dia yang menentukan siapa karena yang grupnya duluan. Kurang, dia jadi turun 2 kali tuh. Betul. Dia akhirnya turun di awal dan di akhir estafet, dan ternyata mencetak kecepatan paling tinggi, paling cepat kemarin itu. Jadi urutan pertama ya. Jadi seperti itu berkesan karena dia jadinya karena menang. Seru sih, memang seru banget kemarin itu. Kalau kan yang kecil-kecil kan juga pada lomba juga kan, walaupun nggak bergu kalau yang kecil-kecil gitu. Iya, kalau mau lihat rekamannya ada di YouTube Keluarga Nandi itu ada keseruannya. Kita lanjut, hal yang paling membanggakan yang terjadi. Wah, iya itu. Bisa cetak rekor baru di renang. Oke. Ya, yang tadi kita bahas ya. Jadi memang buat kami dalam dunia renang, dia boleh punya patokan terhadap pencapaian misalnya world record atau national record yang dicapai oleh atlet-atlet yang lebih senior dari dia, tapi tetap pencapaian itu berdasarkan pencapaian waktu pribadi. Jadi kalau dia berhasil, ya berarti dia berhasil mengalahkan
rekor pribadinya. Jadi dia senang bisa mencetak rekor baru di renangnya itu. Iya. Rencanaku bulan depan latihan renang. Oke, Karena sepertinya persiapan akan ada kejuaraan Kejurprop berikutnya ya. Jadi Kejurprop ini memang event yang ada limitnya. Kalau ini tuh apa ya? Kalau limitnya anak itu nggak masuk, malah bayar. malah denda gitu. Iya. Makanya kemarin di bulan Maret ini pemula itu untuk mengetes limit supaya kalau kita tahu nih anak kita limitnya masuk, dia bisa mengikuti gaya apa aja yang limitnya sudah masuk di Kejurprop, karena dia tuh kayak penyaringan gitu. Betul. Jadi Gitu. nggak semua anak boleh atau ya kalau misalnya ikut tapi merasa belum sanggup, mendingan jangan ikut karena nanti malah Walaupun jadi ada juga yang ikut bayar. mungkin nggak apa-apa lah Oh, bayar iya. gitu. Tapi sebenarnya event itu tuh memang penyaringan sebenarnya. Betul. Memang bagusnya kan yang sudah limitnya masuk yang dia bisa ya biar ikutin gitu. biar kelihatan tingkatannya. Iya. Oke, kalau dari Yanti ya. Oke, kita serang lanjut Yanti. 10 tahun. Mhm. Hal yang menarik yang aku pelajari tentang belajar cat air. Oke, Jadi di kelasnya Kak Dudi ya di belajar art ya. ya. Jadi di bulan Maret itu Yanti ada beberapa kali sesi belajar sama Kak Dudi, belajar tentang cat air, dan kayaknya dia memang sangat menikmati ya. Oke. Keterampilan yang aku tingkatkan mewarnai pakai cat air. Masih cat Masih air. berminat Oke. dengan cat air. Hal yang aku syukuri bisa sehat selalu. Oke, memang sebulan ini Yanti Oji sehat gitu ya Iya, maksudnya. iya, bersyukur sehat. Mm-mm. Hal yang perlu diperbaiki gaya bebas. Oke. Seputar renang ya. Bisa jadi karena dia mungkin kemarin termasuk yang ikut di estafet renang panjang Iya, di 50 meter. Fun Swimming kemarin. Jadi dan dia termasuk yang bergu tuh juga, maka kakak tuh dicampur kan. iya, dan dia kayak udah lama nggak lomba ya. Dulu kan waktu sebelum pandemi Ya sempat kan ikut dia baru beberapa masuk lomba. lagi, Dia baru belum masuk ada 2 lagi. bulan latihan dan ya Jadi dia ketika dia melihat video rekamannya bagaimana dia memacu dan dia tahu bahwa dia nyata harus memperbaiki gaya bebasnya. Bagus. Oke, hal yang bisa ditangkatkan gaya bebas lagi. Ya, oke. Hal yang menarik perhatianku, Robux. Robux. Itu mata uang di permainan Roblox. Hmm, Itu bisa apa ya? Yanti itu lagi mungkin dia mengincar sesuatu gitu ya, sehingga kemudian dia ingin punya tabungannya itu yang dia punya bisa dikonvert jadi Robux karena biar bisa entahlah mungkin beli skin, beli rambut, beli baju di Robux. Jadi dia lagi perhatiannya lagi ke sana. Iya, oke. Hal yang paling membanggakan yang terjadi, ada Fun Swimming. Berarti dia menikmati dia ya. juga berkesan. Oke. Rencanaku bulan depan menyelesaikan komik. Nah, Oke, iya. ya ini Jadi, memang Yanti di bulan ini salah satu agendanya sedang menyelesaikan proyek komiknya. proyek Kita pernah komik. cerita juga ya di podcast sebelumnya. Nah, di podcast sebelumnya itu kayaknya kita belum berani untuk bilang pasti bahwa proyeknya akan diterima karena masih dalam penjajakan. Dan di bulan ini sedang sudah proses mengerjakan. sudah deal, maksudnya Iya. setuju dengan gayanya Yanti menggambar, dengan segala yang Yanti punya. Akhirnya temannya yang bikin cerita ini dan orang tuanya setuju untuk cocok kemudian gitu. Untuk kerjasama. menjadikan cara dan karakter gambar Yanti untuk mewakili komik yang dibuat. Iya. Jadi ya sudah berprogres ya mah pokoknya Masih. dari sekian banyak lembar Iya. dia pokoknya setiap hari gimana caranya ada progres supaya kemudian dia juga belajar bahwa gambarnya ini bukan gambar senang-senangnya sendiri, tetapi ada kontrak atau ada keterikatan dengan Kerjasama dengan orang lain yang dia perlu hargai. Iya, dan jadi dia memang perlu berkomitmen di situ. tiap hari aku juga mengalokasikan waktuku lah, setidaknya menemani dia aja di sebelahnya. Aku juga nggak bisa bantu gambar gitu, tapi ya bagian Mendukung. nemenin supaya dia semangat gitu kan. Iya, kadang-kadang kita kepengen anak kita udah bisa dilepas gitu aja kan. Tapi kan kalau umur segitu tuh kita masih perlu, apalagi isinya teks semua gitu kan. Jadi kadang gimana ya maksudnya, ya udah aku paling bantu jelas, oh maksudnya gini, posisinya gini gitu. Iya. Tapi semua gambar ya dia yang
menggambar gitu. Oke, ya itu jadi menjadi proyeknya Yanti ya Iya. di bulan Maret ini. Masih progres. Oke, nah buat kita sendiri kita punya beberapa catatan Iya. mengenai anak-anak. Mulai dari Mama dulu deh, Mama apa Sebentar, catatannya sebentar ya. tentang anak-anak Bulan Maret ya. bulan Maret ini? Kalau Jadi, dari aku bulan Maret itu ya bulan yang seru lah, Ya. seru ya. Banyak hal baik gitu di bulan Oke. Maret ini. Hal yang paling disyukuri bulan ini ya Oji Yanti kita sekeluarga sehat. betul. Oji Yanti juga semakin mandiri gitu di dalam Oke. kesehariannya, mengerjakan apa ya hal-hal yang menjadi tugas mereka gitu. Terus Oji Yanti juga di bulan Maret ini bisa konsisten latihan renang. Ya. Nah, aku yang kusyukuri itu aku mensyukuri bahwa Yanti di bulan Maret kemarin bisa mengikuti digital drawingnya PBX. Iya. Oji juga ikuti eksplorasi Minecraftnya PBX. Itu PBX itu Piwulang Becik. PKBM yang kami ikuti ada student clubnya. Nah itu yang diikuti oleh Oji sama Yanti. Terus ya bersyukur sih anak-anak itu punya minat terhadap film gitu ya. Jadi kita suka bikin nonton bareng dan ada beberapa film yang kita nonton bareng dan itu kayaknya jadi momen family time yang menarik. Terus nah dan bisa dibilang kan kebetulan memang aku lagi dapat kesempatan punya kendaraan roda 4 nih, fasilitas dari apa yang lagi aku kerjakan kan, dan itu aku bisa pakai buat ngantar Oji renang. Nah ternyata hal ini membuat aku sama Oji khususnya bonding ngobrolnya jadi jauh lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Karena biasanya kalau sebulan sebelumnya misalnya ngantar pakai motor ya udah boncengan nggak bisa ngobrol kan. Dan dia dengar ini Dia biasanya kalau mendengarkan podcast. TED gitu. Aku juga dengerin podcastku sendiri gitu. Jadi kita sebetulnya banyak ngobrolnya itu biasanya setelah renang sedikit. Ya, karena ada kalau di motor sharing. kan nggak mudah juga dan pulangnya ya udah gelap juga kan gitu. Jadi di jalan itu tidak mudah ngobrol, tapi sejak ada kendaraan itu ya kami jadi ngobrol di sepanjang jalan, ngobrolin apa aja gitu. Dan itu menjadi momen bonding yang sangat aku syukuri, makanya itu aku masukkan ke dalam catatan. Oke, gimana Mas kalau hal istimewa yang menurut Mama Ya, terjadi? tentunya tadi yang kita cerita hal istimewa ya Oji mengikuti lomba pemula di GBK itu dan dia turun untuk pertama kalinya dengan banyak gaya dan limit yang limit tiap lombanya itu baik gitu, sangat baik. Terus mereka juga mengikuti silaturahmi sebelum puasa di klubnya yang tadi kita cerita yang ada fun swimming itu ya. Itu tadi, dan itu sangat seru lah gitu ya. Karena mungkin sudah lama kita nggak pernah kumpul kan di BNT itu, terus banyak anak-anak baru, ortu-ortu baru juga, jadi kemarin tuh senang, suasananya menyenangkan, hangat, dan coach-coachnya itu kemarin tuh sangat seru banget ya, bikin mendadak sih bikin acaranya itu, tapi sangat menyenangkan. Ya. Nah, ini mengenai lomba kita sebutkan ulang lagi, kayaknya tadi kita salah sebut mungkin ya. Ada 50 meter punggung, 100 meter punggung, 200 meter punggung, 100 meter gaya ganti, 200 meter gaya ganti, sama 1500 meter gaya bebas. Ya, pasti benar ya, 200 punggung ya tadi. Ya. Terus ada lagi yang ya, Mama? Yanti bulan ini ya buatku ya sangat istimewa ya, dia mengerjakan proyek komik ini dan dia juga belajar tanggung jawab, karena kan dia sudah punya kesepakatan bersama orang lain gitu ya, yang di luar dirinya, dan aku lihat dia berprogres, semangat gitu setiap hari mengerjakan pelan-pelan si komiknya itu. Oke, nah kalau buat aku juga hal istimewa yang terjadi itu, jadi Oji itu sudah divaksin sampai 2 kali dan entah kenapa di aplikasi Peduli Lindunginya itu sertifikatnya tidak keluar. Kita juga bingung tuh kok dari lama nggak keluar. Bentuknya gitu. Masih tiket, sudah dikonfirmasi ke hotline 109 tetap aja tidak bisa karena harus tanya ke Vaskes. Nah ini yang kemudian bersyukur di bulan ini coba diurus ke puskesmas. Awalnya kan waktu itu vaksin kedua itu di Kelurahan Cipinang Muara, terus kemudian
cari informasinya suruh ke puskesmas, ternyata bersyukur di puskesmas bisa dibantu untuk kemudian mengeluarkan sertifikatnya, walaupun giatnya tidak di puskesmas itu, tapi karena ada bukti suntikannya atau si kartunya itu, akhirnya itu yang menjadi sebuah sarana sehingga Oji sekarang sertifikat vaksinnya sudah muncul. Dan itu melegakan sekali sih gitu, karena kan gimana pun ya udah vaksin terus nggak ada sertifikat di era sekarang gitu yang memang lagi butuh-butuhnya apa-apa gitu. sertifikat Apalagi kan dia ikut event apa gitu kan, jadi ya kita lega banget sih akhirnya ada penyelesaian tentang itu. Terus Oji itu juga sempat ikutan sharing walaupun sedikit di ada acara live IG waktu itu sama namanya Om Aryo itu ya, yang lewat Instagram kita ngobrol-ngobrol tentang homeschooling, terus dia minta Oji ikutan berbagi, terus dia ya cerita-cerita lah di momen itu juga. Oke, sekarang mengenai yang paling bertumbuh apa, Mas? Hal yang paling bertumbuh kalau dari catatanku ya yang pasti skill renang anak-anak tadi. Aku melihat mereka semakin bertumbuh sih skill renangnya gitu ya, semakin baik. Terus Yanti juga aku ngeliat skill menggambarnya juga semakin bertumbuh, dan juga di dalam keseharian ya mereka tadi semakin mandiri, semakin bisa bisa rutin juga menjurnal gitu, itu juga bertumbuh sih gitu, membuat jurnal syukur ya setiap malam gitu. Dan aku juga melihat yang bertumbuh di anak-anak itu kalau Oji ya memang tadi yang dia sudah tulis tentang ketertarikannya terhadap komputer. Menurut aku itu ada progres yang sangat luar biasa untuk seorang anak yang tidak terekspos dengan jeroannya komputer, terus tiba-tiba dia belajar dalam waktu 1-2 bulan ini pengetahuannya meningkat pesat. Dan dia betul-betul ngulik gitu. Terus dapat kesempatan buat ya magang kecil-kecilan lah untuk kemudian dia akhirnya bisa mengaplikasikan apa yang dia tahu dan benar-benar berhasil gitu. Jadi ya bersyukur. Ada lagi mah yang bertumbuh? Iya, udah sih kalau dari catatanku itu. Aku ada satu sih yang bertumbuh, Oji itu bertambah wawasannya tentang kembali dapat kesempatan mengunjungi makam eyang-eyangnya, eyang buyut sih sebetulnya, karena eyangnya aku kan. Eyang buyut untuk kemudian karena kebetulan salah satunya kan pahlawan nasional, jadi dimakamkannya di Kalibata dan makam pahlawan, jadinya lihat suasana taman makam pahlawan yang tertata, terus kemudian juga dia melihat makam yang lain yang kemudian makam umum. Nah itu kan menjadi sebuah wawasan tersendiri buat mereka berdua tentang dunia pemakaman. Maju ke depannya, maju ke depan. Tuliskan kegiatan yang akan dihentikan, diteruskan atau ditingkatkan. Ya, proyek komik tentunya akan masih terus berlanjut karena masih dalam progres. Terus kegiatan renang Oji berlanjut. untuk bulan depan. Untuk Yanti akhirnya ya sekarang ternyata untuk Yanti dia cuti karena kolamnya sedang renovasi. Itu kalau Oji ya kita lihat kondisi, tapi dia pastinya harus latihan renang ya. Karena latihan renang itu tidak di air. Sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya latihan fisik di darat, dia tetap harus melakukannya di air juga. Jadi karena kolam BNT itu ditutup, jadi ya nanti kita lihat mungkin latihannya bagaimana lah, tapi yang pasti harus renang gitu. Kalau Yanti juga sih mungkin kita akan cari kolam untuk dia latihan seminggu 2 kali lah setidaknya gitu ya. Ya demi menjaga yang sudah baik yang gitu, sudah terbangun ini. Gitu. Itu sih. Ya, aku ada satu poin juga tentang ngobrolin Minecraft. Memang ngobrolin Minecraft itu adalah sebuah hal yang dalam tanda kutip aku paksakan sih memang untuk Oji supaya dia terbiasa dengan sebuah pola menjadikan apa yang dia suka dan mengambil waktu besar dalam kesehariannya. Katakanlah dia main Minecraft bisa 1-2 jam gitu. Itu menjadi sesuatu yang
ada hasilnya itu artinya bukan hanya sekedar main tapi jadi produktif. Memang sih di dalam dunia game based learning kita yang penting menjadikan game itu sebagai alat netral dulu aja, jadi hiburan aja, tidak perlu dipaksakan jadi konten. Cuma kok aku merasa Oji perlu terbiasa juga menjadikan apa yang menarik dan banyak mengambil waktu di dalam hidupnya itu menjadi sebuah hal yang ada hasilnya, yang bisa dibungkus. Nah, ngobrol Minecraft salah satunya supaya dia bisa berbagi, ada komunitas, ada teman-teman yang sebahasa sama dia. Itu awalnya kan dulu dibuatnya seperti itu. Nah, aku tapi melihat memang Oji lagi agak tidak terlalu interest sebetulnya, tapi dia tahu bahwa itu perlu. Maksudnya kalau aku ngobrol dia nggak membantah juga bahwa memang itu sesuatu yang baik gitu, dan dia ya berusaha untuk tetap hadir dan berbagi di forum ngobrol Minecraft itu. Ya kita lihat sebulan ke depan apakah ini menjadi sebuah hal yang akan terus berjalan atau tidak. Yang penting atau mungkin ada perubahan cara atau apa gitu kan, supaya lebih penyegaran, mungkin nggak monoton yang seperti sebelumnya kan tengah juga. Nah gitu. Itu kan sebetulnya pengennya dari dia sebetulnya. Tapi kalau memang ini menjadi sebuah hal yang mungkin dicukupkan atau kita cari format yang lain, karena aku bilang sama Oji gini, apa ngobrol Minecraft letih, tapi kamu tetap harus bikin konten gitu. Misalnya gamenya kamu rekam lah atau kamu edit apa segala macam, ada hasilnya dari sesuatu yang kamu memang suka. Kamu tuh berbagi sesuatu yang dari kamu jalani. Itu sih, itu saya lagi tuh mauku ya sebagai orang tua yang melihat bahwa di era digital sekarang ini ya rezeki mengalir kepada orang yang menghasilkan konten gitu, menghasilkan produk inspirasi gitu. Kalau enggak ya dia jadi konsumen terus gitu. Itu sih sebetulnya basic yang lagi mau ditanamkan. Mudah-mudahan Oji bisa sedikit-sedikit menangkap dan itu bisa menjadi sebuah bekal yang baik buat hidupnya kelak. Gitu. Atau mungkin memang ada perubahan format, itu kan bisa jadi buat penyegaran juga kan. Ya, merubah format kan berarti perlu memikirkan harus ngapain lagi apa segala macam. Tapi kalau anaknya lagi memang tidak berminat, memang tidak mudah gitu. Ini yang kemudian akan menjadi sebuah hal yang akan kita evaluasi lagi nanti sebulan ke depan. Ya begitulah perjalanan homeschooling keluarga kami di bulan Maret 2022 ini. Terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan sampai habis. Kalau ada yang menyimak, sampai kita ketemu di bulan April di podcast keluarga Nandito yang keberapa ya? Yang selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, dadah.